Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih ada karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk hari yang masih Tuhan beri buat kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, ku bersyukur. Syukur Yesus, oh ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Masih ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami nyatakan ucapan syukur kami, penyembahan kami lewat puji-pujian kami Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu membawa sembah kami Yesus. Haleluya, haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah.
sebab Kau layak. Ku anugerah Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima puji, amin. Sebab Kau layak Tuhan. Terima puji ya Yesus, amin. Sebab Kau layak. Ku anugerah Yesus, Raja di atas segala. Kau layak Tuhan, sebab Kau layak. Terima puji, amin. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku anugerah Yesus, Raja di atas. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, sebab Kau layak. Terima pujian, amin. Sebab Kau layak. Terima puji, Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak. Anugerah Yesus, Raja di atas. Sekali lagi dengan syukur katakan, Kau layak. Sebab Kau layak. Haleluya Yesus, sebab Kau layak. Amin. Terima puji, amin. Haleluya, sebab Kau layak. Ku anugerah Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kau Rajaku Tuhan. Raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara sama-sama katakan haleluya. Ya Yesus, haleluya. 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 Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini biarlah setiap bibir lidah kami menaikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang layak. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Kau Allah yang selalu bersama-sama kami. Bahkan saat kami melewati lembah kelam sekalipun Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Itulah Allah yang kami percayai. Itulah Allah yang kami pegang pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat, pagi hari ini kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka aku kuat Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Lagi Firman-Mu berkata Kau sertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi.
tinggikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Rajaku. Kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Kami percaya ada kekuatan Tuhan yang terus Tuhan berikan kepada kami, Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena Tuhan Yesus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau angkat tangan di hadapan-Mu. Kami berserah kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, mari jemaat katakan dengan sayap-Mu, aku terbang tinggi Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku berserah, amin. Kau kekuatan dan perlindungan, ya Yesus, bagiku. Pertolonganku Tuhan, tolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat dan aku berserah, haleluya. Kau ku nanti, Yesus, dengan sayap-Mu
Lewat pujian ini kami mau katakan, Engkau Allah yang kami percaya dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami percaya dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap pujian kami, sembah kami menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih buat pagi hari yang indah yang Kau telah nyatakan dalam hidup kami. Dan saat ini kami datang kepada Tuhan untuk kami boleh berdoa, Tuhan, untuk kota kami, kota Semarang. Biarlah Engkau nyatakan kasih karunia-Mu, berkat-Mu, Tuhan. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Berkati pemerintahan kota, berkati seluruh SKPD yang ada, keamanan, ketertiban TNI, Polri, bahkan juga Tuhan kemajuan kota ini kami berdoa, baik dalam segi bidang ekonomi, baik di dalam perdagangan maupun juga stabilitas pangan, sandang yang ada, Tuhan, semuanya, sehingga seluruh masyarakat kota Semarang boleh menikmati penyertaan Tuhan dan berkat-Mu yang melimpah. Anak-anak Tuhan terus menjadi berkat di kota ini, mengupayakan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga gereja kami Immanuel Community, Tuhan. Berkati para pemimpin yang ada, para majelis yang ada, para gembala sidang, para full timer, staf hamba Tuhan, pengerja Tuhan. Semuanya saling membangun untuk kemajuan gereja kami Immanuel Community Church, Tuhan. Berkati Tuhan di dalam setiap kehidupan pelayanan yang ada saling kerjasama, saling mengasihi, saling menghormati, dan semuanya Tuhan pasti tolong dengan ajaib. Berkati juga Tuhan gereja-gereja yang tergabung dalam Immanuel Community ini. Biar Engkau menyatakan satu visi Tuhan, misi Tuhan untuk membangun gereja-Mu menuju gereja yang dewasa, gereja yang bertumbuh kuat, dan yang terus menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga gereja kami Ephrata Community Church, Tuhan, di mana kami boleh melayani Tuhan bersama gembala kami Bapak Pendeta Handoyo Lim beserta istri dan anak-anak. Berkat Tuhan turun atas hidupnya, kekuatan kesehatannya Engkau jamin dan pelihara, Tuhan. Dan biarlah hidupnya semakin indah, sebab Tuhan mengurapi menyertai hamba-Mu ini. Kami juga dengan gembala penasihat kami Tante Trivena, biarlah di dalam masa tuanya juga ada kekuatan kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan Kau tambahkan dalam hidupnya. Boleh Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Ephrata yang ada, bersama dengan keluarganya, anak cucu, menantu cucu buyutnya, Tuhan. Semuanya Engkau berkati hidup mereka juga, Tuhan. Berkati para pengurus, aktivis gereja yang ada, mereka sehat sepikir di dalam Tuhan untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, pelayanan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah mereka Tuhan mengalami berkat Tuhan di dalam hidupnya secara pribadi, di dalam rumah tangganya, pekerjaan, usaha mereka, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati program-program pelayanan yang ada di Ephrata Community Church ini tetap di dalam sukacita dan di dalam penyertaan pengurapan yang daripada Tuhan. Kau melawat umat-umat-Mu Tuhan dimanapun mereka hari-hari ini. Apabila Engkau dapati mereka dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah-rumah maupun yang ada di rumah-rumah sakit, Tuhan pasti jamah mereka, angkat hidup mereka untuk bangkit dan mengalami kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Engkau berkati hidup rumah tangga mereka juga tetap di dalam cinta kasih yang daripada Tuhan. Engkau berkati pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati Tuhan sehingga seluruh kehidupan jemaat-Mu Engkau jamin dan pelihara hidup mereka. Mereka hidup dalam kebenaran firman-Mu dan bertumbuh berakar kokoh yang kuat, tetap setia untuk beribadah di gereja-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan. Memberkati juga tetangga gereja kami, baik kanan, kiri, depan, belakang yang ada. Setiap mereka melihat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, mereka juga mengalami keberkatan yang daripada Tuhan. Kalau mereka belum berada bersama dengan kami, Tuhan pasti melawat dan memberikan kasih karunia-Mu, sehingga keselamatan itu juga terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dan saat ini siap kami mendengar kebenaran firman-Mu, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami, dan firman yang disampaikan benar-benar yang memberkati hidup kami dan membawa kami untuk semakin dekat, semakin indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena kebaikan, anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Pagi
pagi hari ini mari siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Saya juga berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak Gembala kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh manusia, semua ciptaan Tuhan pasti punya tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita hari-hari ini? Semua orang itu pasti punya tujuan hidup. Tujuan itu ibarat seperti sebuah kompas yang wajib dimiliki oleh setiap orang, karena tujuan itu akan memberikan arah yang jelas dan alasan untuk kita melakukan sesuatu. Sebab orang yang tidak memiliki tujuan hidup, dia akan cenderung bermalas-malasan, kemudian dia akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Tidak sedikit orang yang akhirnya menyia-nyiakan hidupnya dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya itu diawali karena mereka tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Tanpa tujuan hidup, orang bisa kebablasan, makin larut dalam kenyamanan, kemudian terlalu santai, tidak berjaga-jaga. Itulah awal kegagalan kita. Kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya harta, tapi semuanya itu terbatas. Kita mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Tapi percayalah, kalau kita punya tujuan yang jelas, maka semua yang kita kerjakan itu pasti akan dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tujuan hidup kita itu bukan berpusat pada diri kita sendiri, melainkan tujuan hidup berpusat kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta yang telah menentukan tujuan hidup kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan, masih ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah punya rancangan yang terdahsyat dalam hidup kita. Dia punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi jangan pernah sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Milikilah tujuan hidup yang jelas bersama dengan Tuhan. Visi kita, tujuan kita itu akan menentukan hidup kita. Tapi lebih dari itu, tahukah saudara bahwa saat kita santai, saat kita tidak mau melakukan aktivitas, tidak mau melakukan apa-apa, mulai saat itulah sebuah kegagalan terjadi dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar, Tuhan menciptakan semua yang ada di dunia ini dengan maksud dan tujuan tertentu. Bahkan setiap benda yang diciptakan oleh manusia punya tujuan tertentu. Misalnya, mixer yang saya pegang digunakan untuk apa? Diciptakan untuk memperkeras suara saya. Ketika saya menjauhkan mic ini dari mulut saya, Bapak Ibu pasti tidak akan mendengar apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu pasti akan lebih fokus, ini ngomong apa, kok enggak jelas. Dan tanpa mic ini saya harus berkata suara dengan mengeluarkan suara dengan keras supaya Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan. Demikian juga hidup kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, kita ada di dunia ini. Tujuannya sangat jelas, yaitu memuliakan Tuhan. Tuhan merancangkan masa depan yang ada, masa depan yang gilang gemilang bagi kita. Tinggal bagaimana kita merespon masa depan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tujuan hidup kita itu akan menajamkan arah langkah kita. Amsal 29 ayat 18 firman Tuhan berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Tetapi berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Artinya, hidup itu ada tujuan. Tanpa visi orang akan kebablasan bertindak, makin larut dalam kenyamanan. Itulah awal dari kegagalan kita. Contoh, Simson ditetapkan Tuhan untuk menjadi pembela bagi bangsa Israel. Tapi karena tidak berpegang pada visi yang dari Tuhan, dia bersahabat dengan orang-orang Filistin, bahkan pacaran dengan yang namanya Delilah,
Akhirnya dia menjadi tawanan orang Filistin. Berbeda dengan Yusuf, tokoh Alkitab, karena dia tahu dia akan menjadi penyelamat bagi keluarganya. Maka apa yang dia lakukan? Ketika dia disakiti kakak-kakaknya, ketika dia dihina, ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia tidak tergoda. Ketika dia dipenjara sekalipun, dia tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia dilupakan, tetapi dia melakukan bagiannya. Dan di usia mudanya, rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya. Orang yang punya tujuan akan terus berusaha mencapai apa yang mereka izinkan, apa yang mereka inginkan. Tujuan hidup itu akan membuat kita tahu potensi kita, kemudian mengembangkan potensi yang ada dalam hidup kita. Untuk mencapai hal tersebut, kita perlu menggali setiap potensi yang ada dalam hidup kita. Tidak mungkin kita mau sekolah ke luar negeri, kemudian kita nggak belajar bahasa Inggris. Tidak mungkin kita punya mimpi untuk mengelola sebuah perusahaan yang besar kalau kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau kita tidak punya kemampuan, tidak punya skill. Tidak mungkin ketika kita pengen menjadi penyanyi terkenal dan suara kita fals, suara kita pas-pasan. Orang yang punya tujuan hidup, dia akan mengetahui potensi apa yang ada dalam hidupnya. Dan yang dia lakukan adalah mengembangkan potensi tersebut. Tujuan hidup itu juga, ia akan menggenapi tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Harapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Sebab itu, ayo, apa tujuanmu hari ini? Apa tujuan hidupmu hari ini? Libatkan Tuhan dan percaya Tuhan turut bekerja, karena masa depan itu sungguh ada dan penuh harapan. Amsal 23 ayat 17-18, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan mengerti masa depan di dalam Tuhan dan harapannya tidak akan pernah hilang. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Kita mau sukses, kita mau maju, atau kita mau gagal, atau kita mau mundur. Itu adalah sebuah pilihan. Kita mau meraih kesuksesan bersama dengan Tuhan, atau kita mau meraih kesuksesan dengan kekuatan kita sendiri. Itu akan menentukan masa depanmu. Tapi kalau kita tahu bahwa kesuksesan dapat aku raih bersama dengan Tuhan, aku pasti akan bekerja keras, aku pasti akan kuliah di universitas yang terbaik, aku pasti akan belajar lebih giat lagi untuk menggapai prestasi saya, untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Dengan apa yang aku miliki, aku ingin supaya aku menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang maju. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang punya kerinduan, punya pilihan untuk mundur, menjadi orang yang gagal dalam hidupnya. Ketika dia bekerja, dia dipecat. Ketika dia sekolah, tidak naik kelas. Ketika dia pelayanan, gak diberkati Tuhan pelayanannya. Tapi saya percaya bahwa semua orang, siapapun kita, diciptakan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Sebab itu pilihlah pilihan yang tepat, yaitu dekat dengan Tuhan. Mau sukses, mau maju, dekat dengan Tuhan. Mau gagal, mau mundur, gak usah cari Tuhan. Tapi hal yang terbaik yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini, jadilah orang yang mau menentukan pilihan yang tepat, mengambil keputusan yang tepat. Dan keputusan itu akan membawa engkau kepada masa depan. Karena bersama dengan Tuhan, Dia akan memampukan kita untuk mencapai hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Dia yang mengendalikan waktu. Dan Dia tahu waktu yang tepat untuk bertindak. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Makanya, dekatkanlah hidupmu kepada Tuhan.
Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu sangat dahsyat dalam hidup kita. Pilihan hidup ada dalam tangan kita. Jangan pernah batasi Tuhan dengan keadaan sekitarmu. Hanya karena sebuah masalah yang kecil, membuat engkau terlena dengan masalah itu dan engkau lupa siapa pencipta hidupmu. Engkau lupa siapa pemberi masa depan itu. Dan engkau gagal, bahkan gagal sampai engkau hidupmu terpuruk. Sepertinya tidak ada masa depan. Dan berkata, Tuhan, di mana engkau? Aku sudah rajin ibadah. Aku sudah rajin melayani. Aku sudah rajin baca Alkitab. Aku sudah rajin bayar persepuluhan. Tapi kok hidupku seperti ini? Aku tidak merasakan apa-apa. Kalau kita menyadari masa depan di dalam Tuhan itu ada, kita pasti akan memotivasi hidup kita untuk terus percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Harapan kita tidak akan pernah hilang bersama dengan Tuhan. Dia Allah yang menjamin masa depan kita. Allah yang selalu ada bersama dengan kita setiap saat, setiap waktu. Dia menjamin masa depanmu, masa depanku, masa depan kita semua. Kenapa dia menjamin? Karena dia ahli dalam merajut masa depan. Dia yang menciptakan kita, rancangannya penuh dengan damai sejahtera. Dikatakan bukan rancangan kecelakaan. Dan aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah janji Tuhan. Itulah jaminan hidup kita ketika kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Pergumulan, kepahitan hidup seringkali Tuhan pakai untuk merajut masa depanmu, untuk merajut hidupmu, menjadikan engkau berharga di hadapan Tuhan. Kalau hari ini engkau gagal, bukan berarti masa depanmu tidak ada, karena Dia ada di masa depanmu. Dia ada di masa lalumu, Dia ada di masa sekarang ini, bahkan Dia ada di masa depanmu. Sebab itu ayo percaya kepada Tuhan, bangkitkan imanmu, fokus kepada Tuhan. Sebab apa? Dia ahli dalam merajut masa depan. Dia pemberi mujizat sejati dalam hidup kita. Dia merancangkan segala sesuatu. Kalau dunia ini saja Dia ciptakan, punya tujuan masing-masing. Apalagi kita sebagai anak-anaknya. Dia menciptakan kita lebih dari apa yang kita bayangkan. Kita dikatakan orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Allah menjamin masa depan kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Saat Allah menjamin masa depan kita, apa yang kita lakukan? Percaya pada janjinya. Sebab janji Tuhan itu dapat dipercaya. Dia bisa dipercaya. Masa depan yang Dia janjikan dalam hidup kita itu selalu ya dan amin. Berbeda dengan manusia. Manusia seringkali berjanji tapi bisa juga tidak menepati janjinya. Tapi janji Tuhan adalah janji yang murni, janji yang dapat dipercaya. Salah satu contoh yang ada di Alkitab yaitu Daud. Ketika dia harus berhadapan dengan Goliat. Yusuf ketika dia di penjara. Daniel ketika dia dibuang di gua singa. Tapi bukankah Tuhan menunjukkan kesetiaannya? Yusuf ditolong oleh Tuhan. Daniel ditolong oleh Tuhan. Daud ditolong oleh Tuhan. Kenapa Tuhan lakukan itu? Tuhan mau supaya mereka percaya janjinya pasti digenapi. Demikian juga hidup kita. Di sekitar kita terkadang keadaan tidak mendukung. Sekitar kita tidak dapat dipercaya. Tapi Tuhanmu, Dia ahli
membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena Dia Allah yang dapat dipercaya. Allah menjamin masa depan kita. Lewat apa? Rancangannya. Rancangannya tentang masa depan itu tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Kecuali ketidakmauan kita. Kalau kita tidak mau mengikuti rencana Tuhan, masa depan kita bisa hancur, saudara. Tapi kalau kita mengizinkan tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang perkasa, merendah hidup kita, mengizinkan rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, kita mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Selama kita mau, Tuhan pasti bertindak. Selama kita mau melakukan firman, selama kita mau taat, selama kita mau hidup dalam kebenaran, maka itu akan mendekatkan kita kepada kasih Tuhan. Dan rancangannya itu pasti digenapi dalam hidup kita. Mari kita mau belajar untuk percaya. Kita mau belajar untuk beriman kepada Tuhan. Sebab Dia yang menjamin masa depan kita. Bagaimana supaya saya bisa tahu masa depan? Yaitu dengan percaya kepada Tuhan. Apa yang harus saya percaya? Dia Allah yang setia dengan perkataannya. Dia konsisten dengan janjinya, berbeda dengan manusia. Setiap orang tanpa terkecuali, kita punya kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang cerah. Bagaimana caranya? Percaya kepada Tuhan. Libatkan Tuhan. Bagaimana supaya saya tahu masa depan? Percaya sama Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Semua itu akan indah pada waktunya Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang bergumul, masa sih jangan percaya saja kepada Tuhan? Masa depanku indah bersama dengan Tuhan. Ayo lakukan, praktek, coba percaya sama Tuhan. Hari ini engkau belum diberkati Tuhan. Besok mungkin belum diberkati Tuhan. Tapi di waktu-waktu yang akan datang, seiring waktu berjalan, ketika engkau membangun terus kepercayaanmu kepada Tuhan, kepada mujizatnya, kepada firman-Nya, kepada janjinya, Dialah yang mengendalikan waktu. Dan Dia tahu waktu yang tepat untuk bertindak, memberkati hidupmu. Kita harus tahu bahwa masa depan di dalam Tuhan itu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Kita harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Dia adalah perancang masa depan yang sejati. Kita harus tahu panggilan kita. Saat kita menyadari bahwa panggilan hidup kita adalah untuk menggenapi rencana Tuhan, maka kita akan berlomba-lomba melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang konsisten. Karena kita punya tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu memuliakan Dia sebagai Raja di atas segala raja. Ketika kita tahu siapa Tuhan kita, maka itu yang akan membawa kita untuk terus percaya dan melekat kepada sumber. Ketika kita tahu panggilan kita, kita akan melakukan dengan setia. Saat kita mengetahui tujuan hidup kita, kita akan fokus pada kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan fokus kepada potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bukan kepada ketidakmampuan kita. Kadang-kadang kita manusia lebih percaya kepada ketidakmampuan kita daripada percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Saat diminta pelayanan, aduh, aku enggak bisa. Padahal suaranya bagus, bisa nyanyi. Diminta tolong untuk main keyboard. Dia sempat kuliah musik, jurusan musik. Tapi ketika dimintai tolong bisa main keyboardnya, waduh, saya nggak bisa.
Padahal dia punya skill, dia punya kemampuan. Banyak orang seringkali lebih membesar-besarkan ketidakmampuannya daripada menunjukkan kemampuannya. Sebenarnya kita menunjukkan kemampuan kita itu bukan untuk kita sombong, tapi untuk kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Oh, karena aku tahu bahwa Tuhan yang memberikan ini kepadaku, maka aku akan memberikan ini juga untuk pelayanan. Potensi yang aku miliki, aku kembangkan, aku layani. Apa yang Tuhan berikan, saya lakukan di dalam pelayanan. Jangan pernah membesar-besarkan ketidakmampuan Anda, karena itu akan membuat engkau jauh dari Tuhan. Itu akan membuat engkau tidak dekat dengan Tuhan. Tapi ketika engkau mengenal potensi, kemampuan yang engkau miliki, dan engkau berani bayar harga, maka engkau akan menggapai harapan, menggapai impian, menggapai masa depan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata masa depan itu sungguh ada. Sebab itu jangan sia-siakan hidup kita pada hal yang tidak perlu, apalagi melawan Tuhan. Lakukan saja kehendak firman Tuhan, lakukan saja apa yang Tuhan mau. Senangkan hatinya, fokus kepada Kristus, sang sumber kehidupan. Dialah tujuan hidup kita. Jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah gagal. Kita pasti sukses sampai pada tujuan yang kita mau. Sebab itu libatkan Tuhan. Jangan pernah takut untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Apa tujuanmu hidup di dunia ini? Tujuan hidupku di dunia ini yaitu memuliakan Bapa di sorga, Sang pemberi hidup, Sang pemberi berkat. Dia Tuhan yang menjaga, Dia Tuhan yang menyertai, Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kadang kita tuh sadar kalau Tuhan itu ada bersama dengan kita, tapi kita tuh ngeyel saat ada dalam lembah kekelaman. Kita sebenarnya tahu kemana harusnya saya berlari, kepada siapa harusnya saya berdoa, minta pertolongan. Tapi kita tuh ngeyel, kita merasa kita tuh lebih pintar dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah tahu bahwa kita butuh Tuhan. Tapi terkadang kita tuh, aduh, aku masih bisa, aku pasti bisa menjalani. Nanti kalau sudah gak kuat, baru menyerah. Keadaan sudah gak seperti yang kita harapkan. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Tapi kalau kita percaya Tuhan yang merancang masa depan itu selalu ada menyertai kita setiap saat, setiap waktu, itu yang akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan dan percaya bahwa masa depan di dalam Tuhan sungguh ada, dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Ayo pagi hari ini rindukan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Fokus pada tujuan hidupmu. Jangan menjadi orang yang uring-uringan ikut Tuhan. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Karena dengan percaya kita kepada Tuhan, itu yang akan memotivasi engkau supaya engkau lebih fokus kepada tujuan hidupmu, yaitu melakukan bagian yang terbaik, memuliakan Tuhan dengan apa yang engkau miliki. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Tujuan hidup kita di dunia ini yaitu untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu muliakan Tuhan dengan apa yang kau miliki, talenta, potensi, semua yang kau miliki. Pergunakan itu sebaik-baiknya. Tuhan menciptakan kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita, rencana kita, masa depan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di dalam masa depan dan rancangan kita. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu.
aku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau membawa kami ada di bumi ini, pasti ada tujuan, dan biarlah kami menemukan tujuan yang dari Tuhan itu, sehingga hidup kami menggenapi setiap rencana dan panggilan Tuhan, membawa kemuliaan Tuhan sampai ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya, berkati yang sudah melayani Engkau sepanjang hari ini, juga berkati khususnya Ibu Mary yang sudah sharing firman. Tuhan pakai hidupnya makin luar biasa. Masa depan, keluarga, pelayanan, semuanya diberkati berlimpah-limpah. Kami menyerahkan hidup kami semua, biar kami makin mengerti panggilan Tuhan. Tujuan hidup kami hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini bersama Tuhan. Apa yang kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami, sehingga kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami masukkan dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.